Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Yang kami banggakan, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, saya ingin memotret bagaimana realitas objektif bangsa Indonesia. Secara sosiologis, bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentuk sebuah bangsa yang terdiri dari multi etnis, multi agama, multi kelas sosial, multi kultur, dan multi bahasa daerah. Kepelbagian merupakan ibu kandung republik yang telah dimerdekakan dari penjajahan fisik dalam revolusi fisik yang panjang dan memakan korban nyawa, harta demi sebuah martabat kemerdekaan. Kepelbagian dipersatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagaimana dalam Sumpah Pemuda. Satu cita-cita yang sama, yakni merdeka dan sejahtera. Indonesia sebagai negara yang terbayangkan merdeka oleh para pendiri bangsa. Kesepakatan para pendiri bangsa ini ada di dalam keputusan-keputusan, salah satunya keputusan Ormas Besar. Ormas Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa kesepakatan pendiri bangsa itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mirip dengan Piagam Madinah yang mengayomi seluruh warga negara. Ini kita kutip dari pernyataan Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam Muktamar NU DIY 1989. Menurut Muhammadiyah, Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Ini dikutip dari Muktamar Muhammadiyah tahun 2015. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Walaupun Pancasila bukan Islam itu sendiri. Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa dari rahim bangsa ini. Pancasila tidak akan merebut posisi agama, tetapi melengkapi perilaku orang beragama dalam bernegara. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara itu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dimanapun berada, seluruh tumpah darah Indonesia harus kita lindungi. Yang nomor dua, memajukan kesejahteraan umum. Artinya bangsa Indonesia tidak boleh miskin, bangsa Indonesia tidak boleh sengsara, semuanya harus maju untuk kesejahteraan bersama. Yang nomor tiga, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan bangsa. Bahwa kita harus menjadi anak yang terdidik, kita harus menjadi bangsa yang berpendidikan, kita harus menjadi negara yang maju dengan cara pendidikan yang baik. Maka wajar kalau hari ini pemerintah menganggarkan minimal 20% anggaran APBN, APBD diperuntukkan untuk pendidikan. Karena dengan pendidikan yang maju, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi negara
yang maju. Yang nomor 4, ikut melaksanakan perdamaian, ketertiban dunia. Peran serta Indonesia terhadap perdamaian dunia sudah bisa dirasakan melalui gabungnya Indonesia melalui PBB. Dasar keindonesiaan kita itu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing warga negara. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Perlu membedakan peran negara dan agama, tetapi tidak memisahkannya. Manusia Indonesia harus bertuhan. Ini sesuai dengan sila pertama di dalam Pancasila. Yang nomor 2, kemanusiaan dan keadaban. Bangsa ini harus menjadi bangsa yang beradab dan memperjuangkan peradaban dunia dengan perdamaian. Keberadaban atau keadaban merupakan nilai dasar yang harus dimiliki dalam berbangsa dan berpolitik, sehingga tidak mengutamakan kekerasan dan tekanan-tekanan dengan teror dan fisik. Ini sesuai dengan sila kedua daripada Pancasila. Yang nomor 3 adalah persatuan, kesatuan negara harus dijaga keutuhannya agar tidak terhempas dan tercabik-cabik oleh kepentingan jangka pendek yang penuh dengan egoisme dan sentimen-sentimen etnisitas, keagamaan maupun kelompok politik. Indonesia adalah kesatuan yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi perbedaan itu jangan menjadikan alasan untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, tetapi perbedaan menjadi alat untuk menjadi pemersatu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Yang nomor 4 adalah musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan dialog, negosiasi, kerjasama, dan mediasi ketimbang cara-cara kekerasan yang cenderung tidak beradab untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Musyawarah mufakat ini didasarkan pada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan kebangsaan yang bersatu. Kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi dilindungi oleh undang-undang dan dijamin keberlangsungannya. Oleh karena itu, musyawarah di dalam bangsa Indonesia menjadi alternatif yang sangat-sangat dianjurkan, karena memang ini sesuai dengan sila keempat. Yang kelima, keadilan sosial. Penataan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera tidak memandang lapisan-lapisan masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Semuanya harus dilayani dengan baik dan diciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa ini. Ini menjadi landasan berbangsa dan bernegara sejak diproklamirkan. Indonesia adalah kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tidak hanya Jawa, Indonesia tidak hanya Jakarta, Indonesia tidak hanya Jawa Tengah, Indonesia tidak hanya Jawa Timur, Indonesia tidak hanya Jawa Barat. Tapi Papua juga bagian daripada Indonesia. Aceh juga bagian daripada Indonesia. Sulawesi juga bagian daripada Indonesia. Kalimantan juga bagian daripada Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan yang dicanangkan itu harus adil. Tidak hanya terfokus di Jawa, di Jakarta, tetapi juga pembangunan harus dilaksanakan, dinikmati kemerdekaan itu masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keadilan sosial itu harus bersama-sama kita kawal. Jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi keadilan sosial harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, keadilan ini harus menjadi cita-cita
dan diwujudkan oleh pemerintah dan insan politik warga negara. Tidak boleh ada ketidakadilan dan diskriminasi negatif. Setiap insan politik dan warga negara harus berada dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada diskriminasi atas nama kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan agama. Negara harus melayani semua tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Pancasila dalam konteks sekarang ini mempunyai tantangan yang berat, tantangan yang besar. Apa itu? Yang pertama, gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Ini tantangan. Dan ini menjadi pemicu konflik antar umat beragama, bahkan antar pulau. Maka pemerintah, negara, bangsa Indonesia harus bersatu untuk menangkal gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Yang nomor 2, korupsi yang menggila. Korupsi yang setiap hari kita bisa melihat bagaimana euforia para koruptor, para penegak hukum yang sudah di depan mata kita, tetapi tidak dihukum dengan seadil-adilnya. Yang nomor 3, pamer kekayaan semakin merajalela. Model gaya hidup hedonisme konsumtif yang ada di negara kita harus bersama-sama kita ingatkan. Yang selanjutnya adalah balas dendam semakin menjadi-jadi. Pembunuhan di mana-mana, yang kaya semakin menggila, yang miskin akan tambah menjadi miskin. Yang selanjutnya adalah kekerasan antar kelompok semakin merata. Ketidaksabaran menjadi biasa dan perilaku teroris itu sudah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, dalam rangka kita mengantisipasi yang ada di depan mata kita terkait dengan keadilan, kita bisa melihat bahwa 80% kepala daerah tersangka korupsi yang terdiri 524 pejabat, terdiri dari 297 orang, 207 bupati dan wakil, 62 wali kota, wakil, 29 gubernur dan wakilnya. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang mencidrai masyarakat Indonesia, termasuk mencidrai cita-cita para pendiri bangsa. Oleh karena itu, apa yang menjadi problematika, apa yang menjadi ancaman bahwa ideologi Pancasila dari hasil yang dilaksanakan riset CRCS UGM tahun 2008 dan 2013, ya, ideologi Pancasila itu masih 78,1. Yang ingin mendirikan negara Islam itu 12,3, lainnya 5,5. Riset terkait dengan perlu menghidupkan kembali Pancasila atau P4 dan Undang-Undang Dasar 1945, 91,6% rindu kembali menghidupkan nilai Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1045 acuan berbangsa dan bernegara itu masih menjadi keinginan masyarakat kita, yaitu surveinya masih 90,4%. Aspirasi menjadikan Indonesia menjadi negara Islam atau DITII, MMI dan lain sebagainya itu 22,8%. Artinya ada sekelompok kecil masyarakat Indonesia itu ingin mengubah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu menjadi negara Islam. Dan ini harus kita lawan. Riset NKRI berdasarkan Pancasila itu masih 84,7%. Artinya apa? Beberapa riset yang sudah saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa masyarakat kita masih ingin Pancasila itu menjadi dasar negara Republik Indonesia dan menjadi pegangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi ada potensi sebagian kecil masyarakat kita yang ingin mengubah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
menjadi negara agama. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua bahwa negara yang sudah diproklamirkan kemerdekaan atas jerih payah para pendahulu kita, jangan kemudian disia-siakan. Istilah kemerdekaan yang sudah dinikmati kita bersama ini dengan nilai-nilai yang baik, prestasi, kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.